Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Pendengar radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat, di mana saja Anda berada, utamanya kepada keluarga besar jamaah santri kajian Al-Ibris, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian sakit dan penyakit. Kita doakan agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakit dan sakit kita. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian permasalahan-permasalahan, kita doakan agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian lilitan hutang berhutang, kita doakan agar semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera melapangkan rezeki kepada kita sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat, di mana saja Anda berada. Sebelum kajian kitab tafsir Al-Ibris, saya lanjutkan masih di surat Ali Imran ayat nomor 188 juz 4. Saya lanjutkan. Di sini akan saya sampaikan informasi zakat infak sedekah dari keluarga besar jamaah santri kajian Al-Ibris, yaitu dari nomor 3675. Infak sedekah ini dari sahabat Ustadz Jamhari Sambongrejo, dari Ustadz Jamhari Sambongrejo Sumberjo. 3676 dari Kiai Haji Muhammad Zawawi, dari Kiai Haji Muhammad Zawawi Mbebet Sarirejo. Adapun infak sedekah pun katujuaken kagem almarhum Bapak Qasim, almarhumah Ibu Mutamsilah, kaping tiganipun kagem almarhum Ustadz Muad, lan sedaya ahli kuburipun sahabat Kiai Haji Muhammad Zawawi Mbebet Sarirejo. 3677
dari keluarga dari Kiai Haji Supangat Rayungan Sumberjo Bojonegoro. Dari Kiai Haji Supangat Perayungan Sumberjo Bojonegoro. 3678 dari Hajah Halimatus Sa'diyah Haji Soleh Afandi Balen Timur Balen. Dari Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah Haji Soleh Afandi Balen Timur Balen. 3679 dari sahabat Damin Mbah Cemturi Tambaharjo. Dari sahabat Damin Mbah Cemturi Tambaharjo. 3680 dari kumpulan Kodak Infak Pengajian Selapanan Ahad Paing. 3681 dari Haji Ahmadi Ule Modo Lamongan. Dari Haji Ahmadi Ule Modo Lamongan. Adapun infak sedekahipun katujuaken kagem sedaya keluarganipun almarhum dalah almarhumah. Utamanya kagem Ananda Baharudin Sugiarto almarhum. 3682 dari Hajah Jamsi RT 10 Kampung Baru Banjarsari. Dari Ibu Hajah Jamsi RT 10 Kampung Baru Banjarsari Bojonegoro. 3683 dari Haji Mukin Hajah Tamisih Kesamben Pelumpang Tuban. Dari sahabat Haji Mukin Hajah Tamisih Kesamben Pelumpang Tuban. Adapun infak sedekahipun katujuaken sepindah kagem Ibu Munawwaroh almarhumah binti Kiai Zarkasi. Kapingkalihipun kagem almarhumah Ibu Supinah binti Haji Carik Abu Thoyib. Kaping tiganipun kagem Hajah Siti Ma'rifah binti Haji Mukin. Sekawanipun kagem muslimin muslimat mukminin mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Tertanda Haji Mukin Hajah Tamisih Kesamben Pelumpang Tuban. Yang terakhir 3685 dari 3684 dari keluarga besar Haji Sajak Listiono Hajah Sri Utami Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Dari Haji Mukin Hajah Tamisih Kesamben Pelumpang Tuban 3684 dari keluarga besar Haji Sajak Listiono Hajah Sri Utami Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. 3685 dari Ustadz Haji Kesdawam. Dari Ustadz Haji Kesdawam UD Mebel Cakrabuana Jalan Pemuda Bojonegoro. Dari sahabat Ustadz Haji Kesdawam UD Mebel Cakrabuana Jalan Pemuda Bojonegoro. Kagem sedayanipun Hadiyatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Moga salajengipun kita bacakan sholawat. Adapun sholawat sore hari ini syairnya karangan sahabat Haji Ghazali Hajah Latifatun Nikmah
Panjunan Kali Tidu. Syair sholawat sore hari ini karangan sahabat Haji Ghazali, Hajah Latifatun Nikmah, Panjunan Kali Tidu, dengan judul Istiqomah, volume yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tondo istiqomah 10 jumlah, nomor sijine joko lesane, saking ngrasani marang liyane, supaya selamat amal soleh. Nomor lorone joko atine, saking suuzon marang kancane. Nomor telune gak ngremehake marang wong liya padha islame. Nomor papate merem mripate, saking penyawang kang diharamke. Nomor 5 jujur lisane, ora gelem goroh sangka pengucape. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nomor 6 gelem nginfakake ing barang halal sangka bandane. Nomor 7 gak nggunakake marang pondo kang kliwat batase. Nomor 8 gak gatekake derajat luhur ing dalem dunyane. Nomor 9 ngreksa salate, salat kang fardu uga sunate. Nomor 10 jejeg alirane, yo ahlu sunnah wal jamaah. Iku dawe ulama sufi arane, Syekh Abdullah Samarqandi iku asmane. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, kita sampun sami-sami nyaosaken bacaan sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan sedaya benjang kanthi syafaatipun Baginda Nabi Muhammad wonten ing dinten kiamat.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Kagem sahabat Haji Ghazali Hajah Latifatul Nikmah Panjunan Kali Tidu ingkang ngrangkai syair sholawat. Semoga syair sholawatnya bermanfaat bagi umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat, monggo sakmangke kita lajengaken kajian kita kitab Tafsir Al-Ibris masih di surat Ali Imran ayat nomor 188 juz 4 nggih. Monggo ingkang sampun gadah kitab dipun bikak kitabipun. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat, alhamdulillah pada hari ini adalah hari momen yang bersejarah di mana bangsa Indonesia pada hari ini merayakan hari kemerdekaannya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Jadi hari ini, tahun ini Indonesia merdeka sudah yang ke-78-nya Indonesia merdeka. Pasca dijajah Belanda 350 tahun lamanya katanya. Karena saya lahir tahun 51, jadi aku lahir Indonesia wis merdeka. Ya, merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan yang luhur. Dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Disiarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di rumahnya Syekh Faraj bin Marta. Tiba ya wong Arab keturunan Yaman punya rumah diwakafkan untuk siaran kemerdekaan. Ya Allah. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat. Jadi menurut cerita, Indonesia niki sadurunge merdeka kan dijajah Londo dhisik selama 350 tahun. Jadi yo blenger rakyat Indonesia dijajah Londo sakmono ini. Mari kita pelajari sejarah sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Dulu di Indonesia ini, sebelum ada Indonesia, itu Indonesia itu dipimpin oleh raja-raja. Di Jawa ada Raja Majapahit, ada Kerajaan Majapahit, yang rajanya Brawijaya dan patihnya bernama Gajah Mada. Masya Allah. Di Palembang ada Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang besar. Ya, ada Kerajaan Ndoho, Kediri, ada Kerajaan Belambangan, Patih Logender. Dulu ceritanya Indonesia itu kerajaan-kerajaan. Setelah Belanda masuk ke sini, raja-raja itu dedu. Mereka saling ingin menjajah, ingin menguasai.
ingin mengembangkan sayapnya, ingin mengembangkan jajahannya. Nah, dengan kelicikan Belanda, pinter deh. Ono ndoho mbek Kediri musuhan pamane. Dia mbelo Kediri. Tapi janjian piye kowe tak ewangi perang. Pokoknya menang mbok opahe apa? Diopahi tanah. Oh, tanah kae sampai kae. Kebagian tenan. Diwangi londo menang. Baris diwangi londo ngalah golek liya. Sing badhe wangi menang kemeng didu karo kerajaan liya. Dhek mbela kerajaan liya ora mbela kemang. Perang kono menang. Janjane apa ya tanah. Wah, akhirnya sampai tanah sa Indonesia ki wae londo kabeh. Akhirnya dijajah sampai selama 360 tahun. Memang nek sudah kena politik adu domba, itu memang politiknya Zionisme, politiknya penjajah, dan itu dilestarikan sampai sekarang. Mulane kok Indonesia saiki senajan ora enek perang antar golongan, tapi golongan siji mbek sijine padha Islame ae lho, ora iso rukun. Memang dia itu sudah memasang disusupno kene. Umpamane kaya NU disusupi, Muhammadiyah disusupi umpamane. Jadi akhirnya rasa bersatu. Mergo wis ana penyusup iku berusaha anggar ape rukun diusahakan piye isite ora sida rukun. Makanya padahal nek kabeh cekelane dasare Quran. Nek Muhammadiyah ngeplot berdasarkan Al-Quran, NU ngeplot berdasarkan Quran dan Sunnah, Muhammadiyah juga berdasarkan Quran dan Sunnah. Padahal nang ngene Quran wis diterangno innamal mu'minuna ikhwatun. Sak temene wong-wong sing padha iman iku adalah ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Berbuat baiklah kepada sesama saudaramu. Padha islame, padha imane, ayo kita berbuat baik. Kita bersinergi bagaimana baiknya. Mari demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, demi kebahagiaan rakyat Indonesia, bersatu. Satu tujuan, NKRI harga mati. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tidak boleh satu pun orang-orang yang ada di Indonesia ini atau organisasi-organisasi yang ingin merubah Pancasila. Satu tujuan, kita bela Pancasila, kita jaga Pancasila. Jadi rong-rongan orang yang ingin menghancurkan Pancasila. Memang ini Indonesia itu masih dasar Pancasila, sulit akan dikalahkan. Tapi dia berusaha biar Pancasila ini lemah. Pendukung-pendukung Pancasila itu dibuat selalu berseberangan. Kon dadi siji angel. Kecuali Allah menghendaki loh. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat. Mungkin kalau Allah menghendaki disatukan yo iso. Saiki kata ora padha ndah. Nek Allah sudah menentukan umat Islam jadi siji karena ada momen yang sangat penting sekali demi keutuhan bangsa Indonesia, demi kejayaan umat Islam. Mungkin Allah berkuasa untuk mempersatukan hatinya umat Islam.
Allah di belakang umat Islam bersatu melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari segala hal. Pendengar Radio Al-Ibris FM, dari umat untuk umat. Jadi sejak dulu itu wis ngono mulane Indonesia iki sampai dijajah Londo sampai 350 tahun. Dan di sini juga ada perlawanan-perlawanan, ada pemberontakan-pemberontakan. Para ulama yang mensponsori di Jawa Tengah, di Semarang ada Pangeran Diponegoro. Numpak jaran jubah putih, ketepuk, sorban, keris, kemudian senjatane keris, orang nek bedil, Londo senjatane bedil, Indonesia keris, empu gandring, Masya Allah. Di mana-mana ada perlawanan. Di Sumatera ada Tengku Umar, pahlawan. Di Tengku Umar ada Cuk Nyadin, ada Cik Ditiro. Itu termasuk pemimpin-pemimpin pahlawan yang berusaha melawan kepada Belanda. Tapi hampir semua dipatahkan oleh Belanda. Semua kalah dengan Belanda. Soalnya di dalam negara kita sendiri ini bongsone dhewe enek sing gelem dadi kaki tangane Londo. Dadi mata-matane Londo. Tadi begundale Londo, akhir dia meres bangsane dhewe. Ini sejarah-sejarah. Nek biyen yo ana sejarah-sejarah, ana ketoprak, ana apa ngene nyejarah nang ngono kuwi. Perjuangan. Pendengar Radio Al-Ibris FM, dari umat untuk umat. Ini saya pra kemerdekaan. Di zaman dijajah Londo ya ijek penak jarene. Ijek enek sing sugih bareng. Mbahku kek biyen jenenge Buyut Haji Abdul Jabbar. Buyutku jarene nek ibuku nek critakno kek biyen. Buyut temi jenenge Haji Abdul Jabbar, omahe Pelem Sekaran ya. Lagi biyen tuh kan arus lalu lintas nang pinggir gawan, wong nang ndi-ndi ki liwate nang gawan. Belum ada transportasi darat seperti sekarang. Ono sepur, ono len, ono bis, ki biyen rong aneh. Jadi jalur transportasi ku nang gawan. Mulane pasar-pasar dulu iku nggone nggo pinggir gawan rata-ratane, ana pasar Kedung. Nggonku iki gek ben pasar Kedung, Kondang kalau kok gek ben gedhe. Pasar Cangaan, pasar Kanor, pokoknya di mana-mana ada pasar di pinggir gawan. Nah, itu ceritanya begitu. Setelah dijajah Belanda sudah ada kemerdekaan. Wis mulai bangkit politik. Lahirlah SI, SDI, Syarikat Dagang Islam. Sing pimpinane Hus Cokro Aminoto, Haji Umar Said, Haji Samanhudi, Umar Said Cokro Aminoto, SI, Syarikat Islam. Terus akhirnya menjelma jadi Partai Syarikat Islam. Itu sejarah.
ana PNI, ana Masumi, ana PKI. Ana apa meneh? Itu yang pertama dulu. Ini sebelum merdeka, masih pra kemerdekaan. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat. Itu masih di dalam penjajah Belanda. Tapi sudah ada embrio mulai perlawanan. Karena pada waktu itu ekonomi dikuasai oleh Belanda dan Cina, maka umat Islam membentuk Syarikat Dagang Islam untuk menghadapi penguasaan ekonomi oleh mereka, penjajah Belanda. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat. Akhirnya setelah 350 tahun Indonesia susah, ingin sebetulnya merdeka, ingin sekali merdeka, tapi belum ada kemampuan. Sudah perjuangan luar biasa, banyak para pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka membela dan ingin memerdekakan Indonesia, tapi semua dipatahkan oleh Belanda. Sampai pemimpin-pemimpin kita ditangkap, dibuang, diasingkan. Kayak Insinyur Soekarno diasingkan di Ndigul. Tokoh-tokoh tangkepi diasingkan. Ben tidak memprovokasi kepada bangsa Indonesia dan rakyat kita. Jadi tokoh-tokoh yang berani tangkepi Belanda, asingkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia. Soalnya nek dicolno terus ngono bangsa Indonesia sulit untuk mengalahkan Belanda. Menurut logika loh. Soalnya senjatanya tentara Indonesia itu bambu runcing, pucukan dilintengi. Jadi rodok dawa, londo dicojos, disujeni karo bambu runcing. Lah, londo bedil, kok kadoan wis jeder, kalimpro. Jadi menurut logika Indonesia tidak mampu ngelawan Belanda, orang di senjata. Tapi Allah berkehendak. Allah punya cara sendiri. Akhirnya Allah mendatangkan Jepang. Jepang didatangkan ke Indonesia kanggo ngelawan Belanda. Akhirnya londo musuh Jepang jadal jual. Tentara Jepang iki kendel-kendeli ra kaprah. Akhirnya Jepang bertekuk Belanda bertekuk lutut karo Jepang. Seorang merdeka iki. Masih 1943 Jepang ditekakno rene mbek Gusti Allah. Ya. Bareng ngono ini kontaknya kan karo 17 Agustus. Jadi awak dhewe endak-endake yang melok-melok cerita tentang pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ini masih pra kemerdekaan. Masya Allah. Akhirnya Gusti Allah nekakno Jepang nang nggone Indonesia, londo dihajar karo Jepang. Akhirnya rondo kocar kacir, maka sing pateni karo Jepang. Londo diberonjongi dihadai babi kuwi. Gawake nek segara ngono. Iku ceritane.
bareng Indonesia dijajah Jepang 2 tahun setengah, rakyat Indonesia melarate tambah nemen. Aku tahu diceritani tonggoku lho, sungai sumure tuwek menangi Jepang. Alah lek ngono cerita. Zaman Jepang ku wong entek melarat. Duwe sapi loro jaluk sitok. Duwe panenan piro dijaluk mbek londo. Akhire rakyat akeh sing melarat. Keterak paceklik mangane padha mangan walur, mangan iles-iles kuwi dipangan. Ya Allah, nelongso ceritane nenek moyang kita nalika dijajah Jepang. Indonesia malah ora mungkin iso merdeka di dalam cengkeramane Jepang. Gusti Allah ngesakno. Mergo Indonesia iki tanah Jawa akeh wali-wali, akeh santri, akeh ulama sing padha mendirikan pondok pesantren. Bahkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari berdirinya pondok pesantren itu di era zaman penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Indonesia masih belum merdeka. Jadi negara Indonesia belum merdeka itu sudah muncul organisasi-organisasi untuk melawan penjajah. Bareng Jepang jajah no Indonesia 2 tahun setengah akeh wong padha melarat. Sampai petuku kelambi ora iso. Petuku kathok ora iso. Sehingga sampai kelambine kadut, kathok ya kadut. Kok gak nangis lho piye wae. Nek eling kaya ngono ceritane. Lah saiki bocah-bocah saiki generasi sekarang ini enggak tahu bagaimana sengsarane nenek moyang kita waktu dijajah Jepang. Aku diceritani bapakku lek zaman Jepang. Wong-wong kuwi nganggo sandangan kadut, kelambi kadut, kathok kadut ki tumo tok. Ora duwe salin pisan. Duwene ya kuwi. Lah carane nek ngumbah ki dhek njegur kali. No kali sandangane kadute ki mang diumbah, tumone dicitesi. Nok pinggir kali. Bar diumbah terus dipeme nok pinggir kali, rawani mentas. Ora disalen kok. Jadi dipeme nok pinggir kali. Dhek sek kungkum ngenteni garinge. Ya Allah. Masya Allah, koyok ngono perjuangane nenek moyang kita. Ngantek muni ngene dijajah londo jek enak. Dijajah londo ki jek iso tuku klambi, iso tuku jarik, tuku sarung. Bareng dijajah Jepang 2 tahun setengah kilo. Akeh wong sing nganggo klambi kadut, kathok kadut. Diremungsakno. Zaman gebian ki cah pemuda-pemuda ki diremungsakno. Remungsake kerja paksa. Sing sak Joko. Akhire nggih nek Joko ki padha nubyuk bentus golek bojo. Sak pethuke. Wis ora peduli wong ganteng kok Joko kaya apa. Nek perawane gak patek apik bareng wis dipek-pek bojo ae. Ora peduli penting di bojo. Wong nek wis di bojo ora kena ramusa. Kok bareng wis aman bojone mau dipegat. Mergo gak layak sing lanang gandeng lah sing wedok ngono. Tapi yang duwe anak. Ayo. Duwe anak. Aku ke tanggaku kan ya ning tak wasi. Wong kuwi gandeng anak cerita, "Kae lho, Yuka iki lho asale bojone wong kuwi." Masyaallah. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat. Dijajah londo 2 tahun setengah. Tambah parah.
Nah, Gusti Allah kan serba bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah untuk menggerakkan makhluknya. Karena Indonesia wis parah dijajah karo Jepang. Gusti Allah ngongkon Amerika. Amerika diperintah karo Gusti Allah, mesti Gusti Allah sing gerakno. Ayo Amerika bom Jepang. Akhirnya negara Jepang dibom karo Amerika, balang. Hiroshima dibom, balang. Nagasaki dibom. Jadi dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Jepang. Pak Kholik kowe kok ora. Lah wong sejarah kek biyen aku dek sekolah kuwi ijek eling memoriku iki. Guruku nek nerangno kuwi ijek eling. Bareng Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, akhirnya Jepang tekok lutut. Tentara-tentara yang menjajah jadi Zionis di mana-mana ditarik, suruh kembali ke negaranya. Akhirnya Jepang tekok lutut no Indonesia. Karek manut dia apa-apa no. Wes gak wani melawan. Terus akhirnya ono odo-odo negara Indonesia merdeka kuwi. Apa yang merdeka? Ya diantaranya tokoh-tokohnya ya Soekarno, Hatta, terus Hamka, itu tokoh-tokoh Nasir, Kasman Singodimedjo. Gembong-gembong kuwi to. Sing padha musyawarah. NU wis lahir. Masumi ono, PKI ono. Musyawarah dengan panitia 9. Ya, musyawarah persiapan nggawe undang-undang. Ada tim perumus pembentuk undang-undang. Terus akhirnya setelah disepakati, ya, Insinyur Soekarno beserta Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 di situ memproklamirkan kemerdekaan di jalan kebangsaan timur nomor 56. Di situ Soekarno atas nama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mengumumkan pada hari Jumat jam 10 tanggal 17 bulan 8 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 di pembukaan Undang-Undang 45, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan diiringi kemauan yang luhur, didorong kemauan yang luhur, maka dengan ini atas nama rakyat Indonesia kami nyatakan kemerdekaannya. Tertanda Soekarno-Hatta. Coba saya evaluasi. Apa mungkin Indonesia so nglawan Jepang? Wong londo eko car kacir. Krono izine Allah, Allah akan memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia. Mulane tokoh-tokoh kita di dalam mencantumkan pembukaan undang-undang, di situ dikatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong keinginan yang luhur
Indonesia iki jane pengen merdeka wis awet biyen-biyen tapi urung keturutan. Mulane dengan berkat rahmat Allah. Rahmat Allah lebih dahulu. Umpama gak dirahmati Allah, ndak mungkin Indonesia merdeka. Jadi pendahulu kita, pemimpin-pemimpin kita tidak salah mencantumkan pembukaan undang-undang. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong dengan keinginan yang luhur, maka dengan ini atas nama rakyat Indonesia kami nyatakan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa. Iki tiru Kiai Fadlan iki. Masya Allah. Itu adalah Indonesia merdeka. Apa terus pena mulus wis merdeka? Di dalam kemerdekaan ini ya dulunya ada yang namanya Piagam Jakarta. Di situ dicantumkan bagi warga Indonesia diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya. Konon Piagam Jakarta itu diprotes supaya tidak dicantumkan. Akhirnya dengan jiwa besar pemimpin-pemimpin Piagam Jakarta dihilangkan. Mergo ketok memihak kepada Islam. Pendengar Radio Al-Ibris FM dari umat untuk umat di mana saja Anda berada. Nah ini sekarang sudah merdeka kan? Sekarang pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia ini merdeka, bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ke depan? Sampai sekarang menurut riwayat lagi toto gitu, PKI wis gawe olah, kiai do dipateni, santri do dipateni. Pada tahun 1948 PKI kudeta dipimpin oleh Musa. Nah, termasuk Madiun, Ngawi, Ponorogo, itu dikuasai oleh PKI. Bahkan Gubernur Suryo Jawa Timur dihadang di dalam perjalanan bunuh. Tahun 1948 PKI itu sudah berontak. Ya, pemberontakan affair Madiun affair. Kiai-kiai dari pateni, santri-santri pateni. Masya Allah. Akhirnya tidak lama kemudian pemberontakan bisa dipadamkan oleh tentara Siliwangi. Jadi akhirnya Musa ditangkap, bunuh. Wes kembali normal. PKI yo dilalai, padahal 48 PKI berontak. Tapi saking lihainya PKI mendekati Soekarno waktu itu presidennya, PKI masih dikasih ruang. Soekarno disuruh membubarkan PKI, tidak mau. Akhirnya PKI mulai lagi, bangkit lagi, koordinasi gawe harian rakyat, surat kabar PKI.
Yang intinya PKI ini pinter, Soekarno ini terus dielu-elukan sampai Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Gak usah pilihan. Presiden seumur hidup, paduka yang mulia, paduka yang mulia Presiden Soekarno. Ya Allah. Akhirnya PKI bisa ikut pemilu. Aku jadi cilik kuwi, tapi aku seling. 1955 terjadi pemilihan umum Indonesia yang pertama kali. Untuk pemilihan umum pertama kali itulah ya, dari beberapa puluh partai ini PKI termasuk partai 4 besar. PNI, Masumi, NO, PKI. 4 besar. 5 iki PKI kuwi iso duwe parlemen, duwe wakil. Muga dikawal dikiwing karo Bung Karno. Ini sejarah. Nyatane ngono, padahal 48 PKI itu wis berontak. Kok iso ada yang mengusulkan agar supaya PKI dibubarkan? Soekarno gak gelem. Nah, akhirnya sampai PKI iso melok lagi pemilu 1955, dia termasuk 4 besar. PNI, Masumi, NO, PKI. Nah, coba 55 pemilihan umum. Halah zaman kampanye nih, aku jek eling jek cilikku jan. Umpamane PKI ini nih, apa ku jenenge nih kampanye ngene. Monggo numpak sepur, bayare mung seringgit. Nek pengen negara adil makmur, ayo nyoblos palu arit. Seringgit. PNI simbole kan banteng. Gak terima deh, dijori. Dijori. Masumi deh. Masumi kampanye. PKI bayarnya seringgit. Masumi ngejori. Monggo numpak sepur, bayare setali, bayare mung seteng kawan, bayare setali. Nek pengen negara madil makmur, ayo nyoblos Masumi. Mau nyoblos gambarnya Masumi. Setali. Kemudian PNI setali kan cek larang. PNI ngejori nah. Monggo numpak sepur, bayare mung seteng. Nek pengen negara adil makmur, ayo nyoblos gambar banteng. Itu dulu. Gak kaprah kayak biyen. NO ngguri dhewe. PKI bayare seringgit. Masumi setali. PNI seteng. NO ngejori. Ngene nek kampanye. Monggo numpak sepur, ora usah ragat. Nek pengen negara adil makmur, ayo nyoblos gambar jagat. Aku eling bapakku nek nyeritani aku. Aku sak cilik ku, Masya Allah. Sampai saiki memoriku alhamdulillah. Ceritane ebesku rungokno nek cerita aku. Bapakku Abdul Khalik bin Kusran. Bapakku jenenge Kusran.
Abdul Khalik Kusrani. Kusrani. Bapakku jenenge Kusran. Mbahku jenenge Ibrahim. Mulane nek ngene paspor Abdul Khalik Kusran Ibrahim. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Setelah pemilu 55 ya, terus berpacu. Akhirnya dari negara apa itu Indonesia yang berserikat akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas usulan Nasir. Pada waktu itu jadi Menteri apa ngono. Akhirnya negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada celah-celah akan merdeka sendiri, tidak bisa. Sudah terkoordinir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini PKI ini jan luar biasa, ya. Jadi dia nempel terus karo Bung Karno. Bung Karno gak ngerti nek dhek iku niat apa dijegal karo PKI ra ngerti. Di apa gue ngarani ya, disonggo terus. Kayak hati terus didukung terus, disupport terus oleh PKI. Sehingga Soekarno lalai. 55 pemilu 1965 terjadi G30 SPKI, Gerakan Pemberontakan G30 SPKI. Tanggal 30 September 1965 terjadilah kudeta PKI. Akhirnya 7 jenderal dibunuh oleh PKI. 7 jenderal pateni karo PKI dimasukkan di lubang buaya. Bayangkan. Akhirnya Allah itu memilih pada tahun 1965 akhirnya Allah memilih sing namanya Soeharto. Soeharto inilah yang berusaha memadamkan egonya PKI. PKI ingin menguasai negara Indonesia. Negara Indonesia dari Pancasila akan dibuat Pancasila dihancurkan diganti negara komunis. Iki sejarah. Tapi rencananya PKI gagal total. Mergo gak diizini karo Gusti Allah. Akhirnya kekuasaan dipegang oleh Jenderal Soeharto. Orde Lama tumbang, lahirlah Orde Baru. Orde Lama itu PKI, Orde Baru, Orde Lama itu Pak Karno, Orde Baru itu Soeharto. Akhirnya Soeharto jadi presiden. Setelah Soeharto jadi presiden, atas rekomendasi MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketua Jenderal Nasution, akhirnya PKI dibubarkan oleh Pak Harto. Enggak Pak Harto rawani. Akhirnya Soekarno sendiri tangkap, penjara. Ceritane ngono. Mulane jas merah, ojo lali sejarah. Yang biadab itu adalah PKI. Bojonegoro enek jenenge Kiai Haji Abdul Fattah. Iku bapake Pak Muslih saiki iki. Termasuk ketua NU Bojonegoro, wakil ketua NU Bojonegoro Muslih. Mulane jenenge Muslih Fattah, Muslih bin Abdul Fattah. Bapake Haji Abdul Fattah iki diculik sampai saiki ndak tahu rimbanya. Mbok dipateni didelek nondi.
Mungkin ae dicemplung ono gawan terus dikai apa bandulan watu dadi dhek kelem. Mungkin ngono. Korbane itu loh sampean. Keganasan kebiadaban PKI. Kono nang Banyuwangi berapa puluh ansor sing diracun karo PKI dan gerwaninya. Saiki masa ada momentum terus nggone Madiun. Tempat-tempat yang kanggo pembantaiane para kiai, para ulama. Itu ceritanya masih ada sampai sekarang. Momen-momen yang demikian itu. Padahal yang berbuat biadab itu PKI. Nah, kemarin Pak Jokowi nggawe SK tahun nomor 2 tahun 2023. Sing intinya diputar balikkan. Sing mestine itu, ya, sing bersalah itu PKI karena dia mengadakan pemberontakan, ya, membunuh 7 jenderal dan para kiai. Akhirnya Pak Jokowi nggawe SK sing intine bahwa pelanggaran HAM berat termasuk PKI adalah korban. PKI ki korban harus direhabilitasi. Kehancuran PKI itu dipulihkan. Korban-korban PKI akan mendapat santunan. Padahal ini waktu PBNO-nya itu sak ngarepe Akil Sirot dari Bangkilan. Hasyim Muzadi ya. Waktu PBNO-nya Hasyim Muzadi itu Jokowi sudah mau rencana. Akhirnya Hasyim Muzadi memperingatkan kepada Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi, jangan kita tuh mau disuruh minta maaf kepada PKI. Sebetulnya PKI itu yang bersalah. PKI itu yang melanggar HAM berat, termasuk membunuh para kiai, membunuh para santri. Ansor dibunuh di Banyuwangi, termasuk para kiai-kiai di daerah Madiun. Itu yang melaksanakan itu PKI. Kok malah sekarang itu pemerintah mau minta maaf kepada PKI? Itu namanya dipelintir. Tidak bisa. Nanti sama akan membuat sakitnya hatinya umat Islam. Mendo Jokowi mendo. Bareng saiki wis PBNU wis ganti Said Akil Sirot, wis kena kontaminasine Pak Jokowi. Terus ganti iki Khalil Setakuf iki PBNU-ne. Berani Jokowi membuat Kepres nomor 2 2023 tentang pelanggaran HAM berat, bahwa PKI adalah korban. Itu dipelintir. PKI malah jadi korban. Padahal mereka yang membuat pemberontakan, mereka yang kudeta pada 1965. Kok iso malah PKI sing korban, sing salah tentang TNI karo wong Islam. Unjalambekan gitu. Masya Allah. Ini kan momennya, ini kan peringatan Agustus. Jadi pasca pra kemerdekaan dan pasca. Ini pasca kemerdekaan. Nah, setelah tumbangnya Orde Lama Pak Karno, lahirlah Orde Baru Pak Soeharto. Selama Orde Baru yang ngono kayak biyen Orde Baru, akhirnya Pak Harto nggawe kebijakan partai sing pirang-pirang dicilikno. Sing partai nasionalis digolongno nasionalis, sing agama dicampurno agama, dan satu Golkar. 2 parpol, 1 Golkar. Kayak biyen ngono. Aku eling no wong aku kayak biyen jur kabeh P3 jere. Kayak biyen aku, Masya Allah.
Zaman koyo ngono sik ono. Akhire setelah 32 tahun jenenge Presiden Soekarno Pak Harto kuwi dadi presiden ngger 5 tahun ya pilihan. Tapi ya dadi pilihan dadi ngantek ping 5. Ping 7. Wong 36 apa 7 arahe terus di demo kae akhirnya turun. Tumbangnya Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto, lahirlah Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi inilah mereka mulai bangkit menguasai di dalam hal saiki ini ya ganti Orde Reformasi. Orde Reformasi mulai Gus Dur jadi presiden. Terus Megawati, Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi. Piro iki? SBY 10 tahun. Pak Jokowi 10 tahun. Gus Dur Megawati 5 tahun. Jadi 20 tahun. Jadi Orde Reformasi ini sudah 25 tahun. Nah ini ketoke kok ada ono remeng-remeng ketoke. Yang nyatane itu wis sunatullah kok. Patah tumbuh hilang berganti. Tumbangnya Orde Lama lahir Orde Baru. Tumbang Orde Baru lahir Orde Reformasi. Mungkin tumbangnya Orde Reformasi ganti lahirlah Orde Pembaruan. Mungkin. Pendengar radio Elbrus FM dari umat untuk umat di mana saja Anda berada. Ya, ini kita sekarang memasuki ya sebentar lagi kita akan mengikuti ya Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya 2 periode. Mereka menurut undang-undang jabatan presiden adalah 5 tahun 2 kali. 2 kali 5 tahun. Pokoknya 5 tahun pilihannya terus menangnya 5 tahun wis gak oleh 2 kali. Nah, iki wis aturan undang-undang. Iku wis institusi demikian. Jadi tetap nanti akan ada pemilihan pemimpin baru. Nah, monggo ini sampean punya hak karek milih sapa calonnya aku yo rung roh. Pendengar radio Elbrus FM dari umat untuk umat karena belum ada yang resmi mendaftarkan kepada KPU. Belum resmi yang mendaftarkan di KPU. Jadi lagi wacana. Tapi wis enek ngono ae wacana-wacanane. Pendengar radio Elbrus FM dari umat untuk umat. Ya, saya kira itu kajian sore hari ini ya memang kita evaluasi momennya itu adalah kemerdekaan. Jadi kita perlu menyampaikan sejarah pasca kemerdekaan dan pra kemerdekaan. Pra itu maksudnya sebelum merdeka, pasca setelah merdeka. Nah, untuk itu semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi. Soalnya generasi yang saiki kira nek ngerti G30 SPKI orang ngerti. Karena sekarang di sekolah-sekolah itu tidak diberikan sejarah yang tentang menerangkan itu. Jadi sudah kabur, generasi sekarang nggak ngerti apa itu PKI, apa itu Overmadion, apa itu. Ini memang kita meloncat kepada itu cuma pada bersamaan dengan Overmadion itu apa itu Belanda mau kembali agresi kedua. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah agresi kedua bisa dipatahkan oleh arek-arek Surabaya
dengan takbirnya Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya pemuda menyerang Belanda di Surabaya. Disitulah terbunuhnya Jenderal Malabi. Beberapa jenderalnya Belanda dibunuh di area pertempuran di tanggal 28 September, 28 Oktober. 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Tak kira begitu, mau nek salah ya maklum. Wong wis suwe ora tau buka sejarah. Nek sama nek kelirune apa itu hari Sumpah Pemuda iki ya 10 November atau 10 Oktober. Mohon dimaafin. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Kajian kitab tafsir Al-Ibris akan saya lanjutkan besok, insya Allah masih di surat Ali Imran ayat nomor 188. Untuk hari ini kajian judulnya Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.